Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, setelah di video sebelumnya kita membahas tentang akhlak terpuji, yaitu pemaaf, tanggung jawab, adil dan bijaksana. Pada kali ini kita akan membahas akhlak tercela, yaitu pemarah, fasik dan pilih kasih. Pada sifat pemarah, mungkin kita pernah melihat orang yang sedang marah, bisa kita amati bagaimana raut wajahnya, pasti nggak enak dilihat. Dengan berwajah murung, muram, atau emosi. Karena marah adalah perubahan dalam diri atau emosi yang dibawa oleh kekuatan dan rasa dendam demi menghilangkan emosi, gemuruh, rasa tidak terima di dalam hati. Marah atau godop merupakan luapan perasaan seseorang yang tidak senang karena sesuatu. Mungkin karena dia dihina, dibohongin, atau sebab suatu keinginan yang mungkin tidak tercapai atau sebab-sebab yang lain. Marah merupakan bentuk akhlak tercela yang harus dihindari. Karena marah termasuk perbuatan setan yang tidak boleh kita ikuti. Kemarahan dalam diri seseorang bisa dilihat melalui tanda-tanda yang ada. Adapun tanda-tanda orang yang sedang marah adalah mengejangnya urat dan otot disertai memerahnya wajah dan kedua mata. Yang kedua, wajah yang cemberut, muram, dan dahi yang mengkerut. Ketiga, permusuhan dengan orang lain melalui lisan, tangan, kaki, atau yang semisalnya. Yang keempat, membalas musuh dengan balasan yang setimpal atau lebih parah darinya, tanpa memikirkan akibat-akibat yang fatal dan seterusnya dikarenakan emosi. Sebaiknya kalian harus berlatih tidak marah. Bagaimana caranya? Tentu para siswa harus terus bersabar, berlatih mengendalikan diri. Ketika kalian sedang marah, dalam keadaan berdiri, disunahkan kalian itu duduk. Ketika sedang berhadapan dengan seseorang yang kalian marahi, lebih baik kalian tinggalkan orang tersebut. Lebih bagus lagi ketika terasa memarah, segeralah kita mengambil air wudhu dan segera melakukan sholat. Bisa sholat sunat atau sholat fardu. Karena sifat marah itu seperti bara api. Dan api insya Allah akan lenyap dengan air. Apalagi air wudhu. Islam melarang seseorang berbuat marah. Karena marah itu tidak pernah ada manfaatnya sedikit pun. Bahkan dengan marah itu akan menyisakan banyak kerugian. Baik bagi diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Sifat marah memiliki beberapa bahaya. Bahaya yang pertama adalah bahaya untuk diri kita sendiri. Karena marah dapat meretakkan hubungan persaudaraan, silaturahmi, pertemanan. Karena orang yang dimarahi akan merasa dicemooh, dihina. Terlebih jika orang yang dimarahi itu tidak merasa bersalah atau tidak bersalah. Yang kedua, orang yang suka marah akan dijauhi orang lain. Akan tidak disenangi oleh orang lain. Karena kita sendiri pasti tidak akan suka bergaul dengan orang yang pemarah. Yang ketiga, jika kita tidak bisa menahan amarah, dapat mengakibatkan penyakit tumbuh dengan sendirinya, seperti darah tinggi dan yang lain sebagainya. Yang keempat, orang yang marah akan mendapatkan dosa. Terlebih jika marah berkepanjangan, merusak barang, baik miliknya sendiri maupun orang lain. Karena di dalam Islam tidak boleh
marah lebih dari 3 hari. Dan bahaya marah bagi orang lain membuat orang lain tidak mau berurusan dengannya. Hal ini dapat menimbulkan rasa takut, rasa benci. Yang kedua, menimbulkan kerusakan sehingga membuat kerugian bagi orang lain. Kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi, apapun yang ada di hadapan kita pasti kita akan mencoba merusak. Jadi lebih baik dihindari. Ketiga, merusaknya perdamaian. Karena pemarah biasanya mendahulukan emosi daripada kesabaran, daripada akal sehat. Karena sudah tertutup emosi. Nah, dari materi yang tadi sudah disampaikan tentang sifat pemarah, harusnya kita sudah paham akibat dari sikap marah, maka kita harus menjauhinya. Dan berusaha dengan sekuat tenaga, dengan sabar, agar kita ini tidak bisa mudah marah. Ada beberapa cara agar kita mampu menahan dan terhindar dari rasa marah. Yaitu yang pertama, kita berpikir tentang ayat atau hadis Nabi tentang keutamaan menahan marah. Yang kedua, menakuti diri dengan siksa Allah Subhanahu wa taala bila kita tetap meluapkan amarah. Yang ketiga, kita menyampaikan kepada diri kita sendiri ataupun orang lain akibat dari rasa marah, dari permusuhan, dan mungkin ada pembalasan. Yang keempat, kita sering-sering membaca ta'awuz ketika rasa marah itu muncul. Yang kelima, merubah posisi saat kita marah. Apabila kita sedang berdiri, kita berusaha untuk duduk. Dan bila duduk, kita berusaha untuk rebahan atau tiduran. Insya Allah marah ataupun emosi itu akan reda. Yang keenam, ketika emosi atau marah muncul, lebih baik kita menjaga lisan. Lebih baik diam, hindari ataupun tinggalkan. Sekarang sifat yang tercela yang kedua, yaitu fasik. Fasik secara bahasa adalah keluarnya sesuatu dari sesuatu yang lain dalam keadaan rusak. Secara istilah, fasik adalah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terjatuhnya pada perbuatan yang tergolong besar dan menyimpang dari jalan yang benar selain syirik. Orang yang fasik suka melakukan maksiat, meninggalkan perintah Allah, dan menyimpang dari jalan yang benar. Karena orang yang fasik itu dia mengaku beragama Islam, tapi setiap hari senantiasa selalu berbuat dosa dan kemaksiatan. Fasik adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh ajaran Islam. Karena perbuatan fasik adalah perbuatan setan yang senantiasa berperilaku menyimpang. Ada banyak akibat dari sifat fasik. Di antaranya adalah yang pertama, orang yang fasik itu tidak akan dipercaya oleh manusia. Salah satu ciri orang fasik adalah perkataannya tidak pernah sesuai dengan kenyataan. Dia menyatakan sebagai orang Islam, tapi melakukan maksiat dan dosa besar. Orang yang seperti ini tidak bisa dipercaya oleh manusia. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk atau jauh dari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan siksa yang pedih di dalam neraka jahanam bagi orang-orang yang fasik. Oleh sebab itu, maka kita harus selalu berusaha untuk menghindari sifat dan sikap fasik ini dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar bisa terhindar dari sifat fasik ini. Yaitu yang pertama, kita kembali kepada kitab suci Al-Quran. Setiap hal yang terjadi senantiasa agar dikembalikan kepada kitab suci Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, sehingga kita
bisa terhindar dari sifat fasik. Yang kedua, berperilaku sesuai aturan agama Islam. Hendaknya senantiasa berperilaku dan beramal sesuai dengan ajaran agama Islam. Karena hal ini akan secara otomatis dapat menghindarkan kita dari sifat fasik. Yang ketiga, memahami betapa besar kerusakan dan bahaya akibat fasik. Betapa besar hukuman Allah kepada orang yang fasik, yaitu neraka jahanam. Karena itu kita sebagai umat Islam harus senantiasa memahami betapa besar bahaya dan akibat dari sifat dan sikap fasik. Sifat tercela yang ketiga yaitu pilih kasih. Pilih kasih artinya kita memihak atau berat sebelah. Pilih kasih merupakan cerminan dari sikap tidak adil seseorang kepada yang lain. Sikap ini tentu sangat dilarang dalam agama Islam. Sebab di dalam ajaran Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Karena sifat pilih kasih dapat menimbulkan kecemburuan, iri dan dengki yang merupakan penyakit hati. Ketika seseorang merasa diperlakukan berbeda dari yang lain, padahal mereka memiliki hak serta status yang sama dengan orang-orang yang diistimewakan, hal ini tentunya akan menimbulkan kecemburuan bagi seseorang sebab mendapatkan perlakuan yang tidak adil atau perlakuan yang tidak seharusnya. Misalnya ada contoh, anak yang duduk di bangku SMA membutuhkan biaya sekolah lebih banyak dari adiknya yang masih SD. Maka jika seperti itu, orang tua boleh melebihkan uang jajannya atau uang kebutuhannya karena salah satu anaknya yang SMA ini pasti kebutuhannya lebih banyak dari yang anak SD. Sikap pilih kasih terhadap sesama manusia akan menimbulkan dampak buruk seperti permusuhan, kedengkian, ataupun kebencian di antara sesama. Kemudian akibat selanjutnya akan terjadi pemutusan hubungan silaturahmi yang disebabkan oleh sikap pilih kasih tersebut. Nah, sebagai orang yang muslim yang bertakwa, maka seharusnya kita selalu menjauhkan diri dari sifat pilih kasih dengan cara berbuat adil dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Sabar juga merupakan salah satu sikap kita yang akan mampu menjadikan kita terjauhkan dari sikap-sikap yang ditimbulkan oleh akibat pilih kasih. Demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang sifat-sifat tercela seperti pemarah, fasik, dan pilih kasih. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari sifat-sifat tercela tersebut. Semoga belajar kita kali ini bisa mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita mampu menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.